Halo Sobat Rebahan, kali ini Arena Film mempersembahkan rangkuman alur cerita dari film Up. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, biar semakin update dengan konten-konten Arena Film. Siapin juga tisu karena film Up ini akan mengajak kamu untuk berpetualang dan banyak adegan-adegan yang akan buat kamu sedih, namun tetap seru pastinya. Carl Fredricksen yang berusia 8 tahun, yang saat itu sangat mengidolakan sosok penjelajah terkenal, Charles F. Moon. Moon dikisahkan mengaku melihat kerangka burung raksasa yang ia temukan di Paradise Falls. Namun publik tak mempercayainya. Moon kemudian bersumpah untuk kembali ke Paradise Falls untuk membawa pulang kerangka burung tersebut dan tak pernah kembali. Carl menjadi sangat terobsesi ingin pergi ke Paradise Falls seperti idolanya. Setiap hari ia membayangkan bagaimana cara agar ia dapat pergi ke sana. Hingga suatu hari, saat ia melewati suatu rumah kosong, ia mendengar suara seseorang sedang mengemudikan sesuatu. Ia pun berhenti di depan rumah tersebut dan berencana mencari tahu suara tadi. Carl masuk ke dalam rumah tersebut dengan mengendap-endap dengan membawa balonnya dan mendapati seorang gadis yang tengah asik bermain menjadi seorang pilot. Carl kaget melihat tempelan yang ada di tembok rumah ini. Ternyata gadis tersebut juga menyukai Charles F. Moon. Gadis tersebut bernama Ellie. Saat akan berbalik, Carl terkejut dengan keberadaan Ellie dan membuat balonnya terbang ke lantai atas. Ellie merupakan gadis yang sangat riang dan ceria. Ia pun mengajak Carl untuk masuk ke dalam klub petualangannya. Ellie pun juga bercita-cita ingin pergi ke Paradise Falls. Ellie lalu mengajak Carl untuk mengambil balonnya di lantai atas. Saat akan mengambil balonnya, Carl terjatuh dan membuat tangannya mengalami cedera. Pada malamnya, karena Ellie merasa kasihan pada Carl, ia datang ke rumah Carl untuk menghiburnya. Ellie membawa sebuah buku rahasia, My Adventure Book, yang ia buat sendiri. Buku ini berisi tempat-tempat yang ingin dikunjungi oleh Ellie jika ia sudah besar nanti. Ellie bercerita jika ia juga ingin tinggal di Paradise Falls. Mendengar hal itu, Carl menjadi terkesan pada Ellie. Ia juga membuatnya berjanji untuk pergi bersama-sama ke Paradise Falls. Beberapa tahun berselang, Ellie dan Carl akhirnya menikah dan membangun hidup bersama-sama. Mereka tinggal di tempat yang dulu menjadi markas Ellie. Mereka pun menikmati hidup bersama dengan bahagia. Sayangnya, kebahagiaan tersebut mulai surut saat mereka tidak dapat memiliki anak. Ellie menjadi sosok yang pendiam. Bukan Carl namanya jika ia tidak bisa membuat senyuman di wajah Ellie. Suatu hari, ia memberikan Ellie buku petualangannya. Dan mereka berencana untuk pergi ke Paradise Falls bersama. Mereka membuat tabungan untuk rencana tersebut. Saat berjalannya waktu, banyak cobaan datang pada mereka, sehingga uang tabungan tadi habis tidak tersisa. Hingga akhirnya Ellie jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Setelah kepergian Ellie, hidup Carl menjadi hampa dan kosong. Carl juga masih tinggal di rumahnya di saat lingkungan sekitarnya sudah menjadi apartemen dan bangunan lain. Rumah Carl adalah satu-satunya rumah yang masih berdiri dan bertahan di lingkungan tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh pekerja konstruksi untuk meyakinkan Carl menjual rumahnya. Namun, segala usaha tersebut selalu gagal karena ia bersikukuh tidak akan menjual rumahnya. Hingga suatu siang, seorang mengetuk pintu ke rumah Carl. Ternyata seorang anak bernama Russell. Ia adalah seorang anggota pramuka yang sedang mencoba menyelesaikan beberapa tugas untuk melengkapi rencana penjelajahannya. Russell tidak henti-hentinya menawarkan berbagai bantuan pada Carl, namun selalu mendapat penolakan. Russell membutuhkan satu rencana lagi, yaitu rencana membantu lansia. Carl akhirnya membuat rencana untuk mengusir Russell. Ia menyuruh Russell untuk menangkap burung snipe yang sering merusak tanamannya. Tentu saja itu adalah karangan cerita dari Carl yang ingin Russell pergi dari hadapannya. Dan ternyata
Cara ini berhasil membuat Russell pergi. Beberapa saat setelah Russell pergi, terdapat alat berat yang hampir merusak kotak suara milik Carl yang ia buat bersama mendiang Ellie. Carl pun berteriak dan menyuruh mereka berhenti. Kotak suara itu pun hampir hancur terkena alat berat. Secara refleks, Carl memukul salah satu pekerja konstruksi yang merusak kotak suratnya. Pekerja tersebut mengalami luka dan perusahaan konstruksinya menuntut Carl karena berbuat kekerasan. Perusahaan tadi lalu menawarkan damai jika Carl mau untuk menjual rumahnya dan pergi ke pantai Jompo. Tentunya, Carl sangat tidak menyukai hal ini. Pada malam hari, ia membuka buku petualangannya bersama Ellie. Carl bertekad untuk membawa rumah ini menuju Paradise Falls. Ini juga salah satu rencana Carl untuk mewujudkan impian kecilnya bersama Ellie. Carl membuat suatu rencana di luar dugaan banyak orang. Ia menyetujui mengenai panti jompo yang ditawarkan padanya, sehingga keesokan harinya, ia sudah dijemput oleh petugas dari pantai jompo tersebut. Saat petugas menghampirinya, ia berkata ingin waktu tambahan untuk berpisah dengan rumahnya. Di luar dugaan, ternyata Carl melepas ribuan balon yang ia ikatkan dengan rumahnya. Hal ini tentu membuat kaget karena rumah Carl menjadi melayang berkat ribuan balon tersebut. Perlahan tapi pasti, rumahnya pun melayang terbang meninggalkan kota. Saat rumahnya sudah terbang tinggi, ia mendengar suara ketukan pintu yang cukup keras. Ternyata suara itu berasal dari Russell yang berada di teras rumah Carl. Carl lalu mengizinkan Russell untuk masuk ke rumahnya. Namun Carl berpikir sebaiknya Russell tidak ikut bersamanya untuk pergi dan memikirkan berbagai cara agar Russell dapat kembali ke rumahnya, tapi tidak dilakukan Carl. Beberapa saat kemudian, Russell memberitahu Carl bahwa mereka akan bertabrakan dengan awan badai cumulonimbus. Mendengar hal itu, Carl menjadi panik dan ia berusaha untuk memotong beberapa tali balon agar rumahnya dapat terbang lebih rendah dari awan badai itu. Usahanya ini gagal karena mereka sudah masuk dalam awan badai tersebut. Tali balonnya terlihat gemetar karena terkena petir dan mereka terombang-ambing dalam awan badai tersebut dan membuat Carl tak sadarkan diri. Rumahnya pun terhempas jauh akibat badai yang terjadi. Saat ia sudah sadar, mereka telah melewati awan badai tadi dan segera membereskan puing-puing yang hancur dan berantakan. Tak lupa, ia memutuskan beberapa tali balonnya agar ia dapat terbang lebih rendah ke daratan. Rumah Carl perlahan turun untuk mendekati daratan saat mereka sedang mengecek keluar rumah. Pemandangan yang ada di depan mereka tampak asing. Hanya ada bebatuan besar dan kabut. Beberapa saat kemudian, Russell dan Carl terjungkal dari teras rumah dan tersungkur di lantai karena rumah mereka menghantam tanah dengan cukup keras. Carl hampir kehilangan rumahnya karena hendak melayang lagi. Dengan bantuan Russell, mereka berhasil menahan rumah itu untuk terbang. Setelah kabutnya berlalu, tampaklah pemandangan sekitar mereka. Ternyata, mereka berdua berada di daratan seberang dari Paradise Falls. Mereka berdua memutuskan untuk berjalan bersama menuju Paradise Falls sambil membawa rumah mereka yang masih melayang. Carl dan Russell beristirahat sejenak saat mereka sampai di sebuah hutan. Saat Russell selesai buang air besar, ia melihat jejak kaki hewan yang ternyata adalah jejak kaki seekor snipe. Russell mencoba mengikuti jejak kaki tersebut sambil memanggil snipe. Russell kebingungan saat jejak kaki burung tersebut mendadak hilang. Ia lalu mengambil coklat yang ada di sakunya untuk ia makan. Snipe yang bersembunyi di semak-semak tertarik dengan coklat yang dimakan Russell. Ia akhirnya memiliki ide untuk menjadikan coklatnya sebagai umpan sniper. Burung snipe pun memunculkan wujud aslinya. Ternyata ia memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki bulu yang sangat indah. Russell bergegas kembali ke Carl bersama dengan snipe. Russell memberi nama burung tersebut dengan nama Kevin. Carl terlihat kaget dan tidak percaya dengan apa yang dibawa Russell. Kevin sangat penurut terhadap Russell namun menjadi sangat galak jika bersama Carl. Russell membujuk Carl agar memperbolehkan Kevin untuk ikut dalam perjalanan mereka, namun ditolak mentah-mentah oleh Carl. Tidak kehabisan ide, Russell mengajak Kevin secara diam-diam bersama mereka dengan pancingan coklat milik Russell. Carl yang mengetahui hal ini hanya bisa pasrah pada ulah Russell.
Saat mereka berjalan di bukit, tiba-tiba muncul suara seperti suara manusia yang berbicara. Carl langsung mencari tahu sumber suara tersebut. Ternyata suara tersebut adalah suara ekor anjing yang ramah bernama Duck. Ia bisa berbicara karena memiliki kalung yang bisa menerjemahkan bahasa hewan menjadi manusia. Duck adalah anjing pelacak yang memiliki misi untuk menangkap burung snipe yang membawa Russell. Duck memujuk agar mereka mau menyerahkan burung tersebut kepada Duck sebagai tawanannya. Namun Russell tidak ingin Kevin dibawa oleh Duck. Tetap saja, Duck mengikuti mereka sambil terus membujuk Russell agar Kevin dapat ia bawa. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka beristirahat dengan membuat api unggun kecil. Keesokan harinya, saat Carl bangun, ia tidak mendapati keberadaan Kevin. Ia hanya melihat Russell dan Duck, sementara Kevin menghilang. Ternyata Kevin berada di atap rumah untuk mengumpulkan beberapa makanan. Terdengar samar-samar suara burung snipe lainnya yang merupakan anak Kevin. Burung itu akhirnya memutuskan untuk pergi dan tidak mengikuti perjalanan Russell dan Carl karena ia harus kembali ke sarangnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba muncul beberapa anjing yang merupakan teman Duck. Mereka adalah anjing suruhan yang juga sedang berburu burung snipe. Mereka mendatangi Duck karena Duck berkata ia sudah mendapatkan burung itu. Tapi saat mereka menghampirinya, burung tersebut sudah pergi. Anjing-anjing ini menggiring Carl dan Russ untuk pergi ke markas mereka dan bertemu majikannya. Sesampainya di markas, terdapat puluhan anjing lainnya yang siap menerkam mereka kapan saja. Saat mereka akan diterkam oleh kumpulan anjing ini, majikan mereka datang. Ia ternyata adalah Munch, penjelajah yang dulu sangat diidolakan oleh Carl dan Ellie. Carl sangat senang karena dapat bertemu dengan idolanya. Munch membawa mereka untuk masuk ke pesawatnya dan berkeliling. Munch menjamu mereka dengan makan malam sambil bercerita mengenai perjalanannya berburu burung snipe. Russell menyela pembicaraan mereka dan tidak sengaja berkata bahwa mereka juga menemukan burung snipe yang Munch cari. Mendengar hal itu, membuat amarah Munch memuncak. Melihat ekspresi Munch yang marah, Carl pun mencoba mencari cara untuk keluar dari pesawat Munch. Ia akhirnya kabur bersama Russell dan tidak lupa membawa rumahnya. Kawanan anjing milik Munch mengejar mereka. Tanpa diduga, ternyata burung snipe itu bersembunyi di antara balon-balon rumah Carl. Kevin lalu turun untuk membawa Carl dan Russell kabur dengan cepat dari kawanan anjing tadi, ditambah dengan bantuan Duck yang berhasil menahan kawanan anjing tersebut. Mereka berhasil kabur dari kawanan anjing tadi dengan membawa Duck turut serta di perjalanan mereka. Mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan, namun terdengar kembali suara burung snipe lainnya. Kevin yang mendengar suara tersebut berusaha mencari keberadaan sumber suaranya. Saat mereka hendak menyusul Kevin, Munch muncul dengan pesawatnya. Ia langsung menjerat Kevin dengan jaring. Carl dengan cepat mencoba melepaskan jerat pada Kevin, tapi Munch selalu turun dari pesawatnya dan mendekat pada Carl dan Russell. Ternyata, Munch berencana untuk membakar rumah Carl dengan lentera yang ia bawa. Secara perlahan, rumah Carl terbakar oleh api yang di bawah Munch. Carl mencoba untuk memadamkan api rumahnya dan dengan cepat kawanan anjing Munch membawa Kevin masuk ke pesawat mereka. Setelah beberapa saat, apinya pun bisa dipadamkan dan Carl kembali melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di Paradise Falls, seperti apa yang digambarkan Ellie dulu. Tapi Russell menjadi sangat kesal pada Carl karena ia kehilangan Kevin. Carl tidak menghiraukan kemarahan Russell dan ia masuk kembali ke dalam rumahnya. Carl membuka kembali buku petualangannya dan ternyata Ellie menambahkan beberapa catatan dalam buku itu. Ia berpesan pada Carl untuk mencari petualangan barunya. Membaca pesan tersebut membuat hati Carl menjadi melunak. Ia menatap selempang Russell yang dilepasnya. Carl untuk berencana untuk memberikan Russell rencana terakhirnya. Ia lalu keluar rumah untuk menghampiri Russell. Tapi, ia dikejutkan dengan Russell yang mengikatkan dirinya ke balon sehingga ia bisa melayang di udara. Russell berkata ia akan membebaskan Kevin dengan segala cara. Melihat Russell terbang, Carl mencoba menyusul Russell. Dengan sisa-sisa balon yang ia miliki, Carl memutuskan untuk terbang menyusul Russell dan menyelamatkan Kevin. Saat Carl sedang mengemudikan rumahnya, ternyata suara ketukan pintu. Carl mengira itu adalah Russell. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Duck. Carl sangat senang saat melihat Duck.
Ternyata selama ini ia bersembunyi di bawah rumah karena ingin bersama dengan Carl dan Russell. Carl mengatakan bahwa ia adalah majikan Doug sekarang, dan Doug senang mendengar hal itu. Sementara itu, Russell dengan balonnya akhirnya sampai ke pesawat Munch dan segera masuk untuk membebaskan Kevin. Namun sayangnya, ia tertangkap basah oleh kawanan anjing Munch dan ia juga ikut ditahan di dalam pesawatnya. Tidak lama berselang, Carl juga sampai di pesawat Munch. Ia mendaratkan rumahnya di atas pesawat itu dan masuk melalui celah-celah kecil bersama Doug. Dengan bantuan Doug, ia akhirnya dapat menemukan Kevin di dalam pesawat tersebut. Namun saat ia mendekat menuju Kevin, kawanan anjing menghadang dan mencoba menerkamnya. Tapi, Carl pun dapat mengatasi kawanan anjing lain dengan mudah dan melanjutkan misinya untuk menyelamatkan Kevin. Carl lalu membawa Kevin untuk keluar dari pesawat ini. Di sisi lain, Russell terjatuh saat mencoba menyelamatkan dirinya. Ia berkelantungan dengan selang yang tersambung dengan rumah Carl. Dari arah lain, terdapat anjing yang mencoba menyerang Russell menggunakan pesawat kecil. Russell membuat anjing-anjing tersebut bertabrakan dan terjatuh. Ia akhirnya dapat naik ke dalam rumah Carl. Russell langsung mengemudikan rumah itu agar dapat menyebut Carl, Kevin, dan Doug. Saat Carl dan Kevin mencoba naik ke atap pesawat, ternyata di bawah mereka terdapat Munch yang mencoba membuat mereka terjatuh. Saat mereka sampai di atas pesawat, Doug muncul dari celah ventilasi yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, Russell datang dan mereka langsung naik dan melarikan diri dari Munch. Dengan cepat, ternyata Munch menembakkan peluru ke beberapa balon yang membuat rumah itu gagal untuk terbang. Dan Carl hampir terjatuh saat rumah itu berbenturan dengan atap pesawat. Rumah itu pun terlihat akan jatuh, sedangkan di dalamnya masih terdapat Russell, Doug, dan Kevin. Carl berlari untuk meraih selang agar ia bisa menahan rumahnya. Melihat hal ini, Munch bergegas untuk masuk ke dalam rumahnya dan mencoba mengambil Kevin. Dari luar, Carl berteriak agar mereka bertiga saling berpegangan satu sama lain. Saat Munch hampir mendekati mereka, Carl mengeluarkan coklat, dan dengan cepat, Kevin yang membawa Doug dan Russell lompat untuk menjangkau coklat Carl. Mereka berhasil untuk menyelamatkan diri, dan Munch akhirnya terjatuh karena Carl melepas selang yang ia tahan. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk mengembalikan Kevin ke tempat asalnya, agar ia dapat bertemu dengan bayi-bayinya. Dengan mengemudikan pesawat milik Munch, mereka kembali ke kota untuk datang pada acara penyelamatan lencana penjelajah senior untuk Russell. Carl datang dan menyematkan lencana terakhir Russell, yaitu membantu lansia, dan memberikan lencana petualangan miliknya dan Ellie. Mereka menutup hari dengan bersantai makan es krim bersama dengan Doug. Itu dia petualangan Russell dan Carl yang seru banget. Habis ini enaknya mengulas film apa lagi ya Sobat Rebahan? Langsung komen aja ya di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, loncengnya jangan lupa dinyalain ya, biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Arena Film. Soalnya kita upload setiap hari loh. Dadah Sobat Rebahan.